3, 2, 1. Yuk. Shalom. Selamat hari Paskah. Selamat kita merayakan kematian Tuhan Yesus Kristus. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing dan bagi kami semua yang ada di tempat sini, kami memulai ibadah pada pagi hari ini dengan penyembahan kasih Allah sungguh telah terbukti karena Dia telah mati untuk kami semua.
yang mulia, Bapa yang agung. Amin. Engkau pengorbananmu Tuhan, anak tunggalmu Tuhan sebagai penebus atas dosa-dosa kami. Kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Engkau sudah menyatukan kami. Walaupun melalui online Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau sama ada dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang kami sembah, Engkau yang menuntut kami, untuk kami semuanya Tuhan, untuk umat yang percaya kepada kami. Terima kasih Bapa, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Sebelum kami memulai ibadah ini Tuhan, ampuni kami Bapa, ampuni segala dosa, kesalahan, kekurangan dan kami. Seringkali kami tidak setia kepadamu, seringkali kami menyakiti hatimu Bapa, tapi Engkau selalu setia dan setia dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, apapun keadaan pada saat ini Tuhan, kami selalu mengandalkan Engkau, karena darah-Mu ada di setiap kami, setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat umat-umat yang ada di rumah Tuhan, mereka mungkin yang belum dalam persiapan Tuhan, mereka persiapkan mereka biar bisa bersama-sama beribadah di tempat rumah masing-masing, dan kami juga ada di tempat ini Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus yang mengurapi kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau ada roh-roh jahat yang mencoba mengganggu hati pikiran kami yang di awan-awan, mari kita bersatu hati mematahkan menghancurkan dalam Yesus yang berkuasa. Terima kasih Bapa. Kami mulai ibadah pada pagi hari ini dari permulaan pertengahan hingga selesai nanti. Kiranya Engkau urapi kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita bangkit berdiri, karena nanti kita ada saatnya mau duduk di dalam firman Tuhan. Kita mengambil satu pujian. Dialah segalanya. Amen.
kebenaran firman Tuhan. Kita mengangkat penyembahan. Dia sungguh indah, dia luar biasa buat kita semua
pada saat pagi hari ini, dan Engkau juga hadir di tengah-tengah jemaat-jemaat Tuhan yang sedang mengikuti ibadah di rumah mereka masing-masing ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkau persiapkan tanah-tanah hati kami yang terbaik untuk benih-benih firman Tuhan disampaikan ya Tuhan. Sehingga setiap benih firman Tuhan yang disampaikan, dia tidak akan berlalu begitu saja, tapi benar-benar tertanam dalam hati kami, dan dia akan bertumbuh dan berbuah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kalau ada kuasa di kuasa gelap yang mengganggu pemberitaan firman-Mu, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami siapkan hati kami, kehidupan kami, untuk mau mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Urapi kami umat-umat-Mu ya Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Urapi kami semua yang ada di tempat ini. Urapi kebenaran firman-Mu, dan urapi juga hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami akan siap mendengarkan firman-Mu, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita siapkan hati kita untuk kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan di hari kita merayakan hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Mari kita membuka Alkitab kita masing-masing, dan juga jemaat yang ada di rumah masing-masing mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan saya berharap bahwa kita tidak hanya sekedar menonton ibadah yang sedang kita lakukan, tetapi yang harus kita tanam ke dalam hati kita bahwa kita sedang beribadah kepada Tuhan. Ya. Sekali lagi, kita sedang beribadah kepada Tuhan, sehingga ibadah yang kita lakukan tidak akan menjadi sia-sia, tetapi benar-benar kita sama-sama menikmati berkat di dalam kita beribadah kepada Tuhan. Injil Markus pasal 10 ayatnya yang ke-45. Injil Markus pasal 10 ayatnya yang ke-45, firman Tuhan berkata demikian. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sekali lagi, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, peristiwa di Golgota adalah peristiwa puncak kedatangan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dunia ini. Karena tanpa peristiwa di Golgota yang kita rayakan pada hari ini, atau yang disebut dengan Jumat Agung, maka keselamatan itu tidak ada bagi saya, bagi saudara-saudara, dan bagi dunia ini. Sebab peristiwa Golgota itu adalah bukti nyata dari kasih Tuhan kepada kita manusia. Karena Alkitab berkata bahwa anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan selanjutnya untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi bukan hanya saya dan saudara, tetapi bagi banyak orang, bagi dunia ini. Dan peristiwa di Golgota ini jauh-jauh hari sebelumnya ya sudah dinubuatkan di dalam Alkitab bahwa nantinya Yesus
yang adalah anak domba Allah itu akan datang ke dunia dan akan disembelih atau akan mati untuk menebus dosa saya dan saudara. Kita melihat di dalam Kejadian pasalnya yang ketiga, kitab Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-21. Kejadian pasal 3 ayat 21, firman Tuhan berkata demikian. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Peristiwa di Golgota itu jauh-jauh hari sebelumnya, ketika manusia pertama Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka kemudian Alkitab berkata Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk bisa menggunakan kulit binatang itu. Tentunya binatang itu harus disembelih. Binatang itu harus mati terlebih dahulu. Dan firman Tuhan katakan di sini bahwa setelah Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang itu dan kemudian mengenakannya kepada Adam dan juga kepada istrinya Hawa. Jadi bukan manusia yang berinisiatif untuk membuat pakaian yang dari kulit binatang itu, tetapi Tuhanlah yang berinisiatif untuk membuat pakaian dari kulit binatang dan mengenakannya kepada manusia. Nah, oleh sebab itu, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita menyadari bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan atau karena kita lebih baik dari orang lain. Tapi kitab Efesus berkata kita diselamatkan itu karena kasih karunia Tuhan. Itu karena pemberian Tuhan. Digambarkan dalam kitab Kejadian bahwa karena Tuhan membuat pakaian kulit dan kemudian mengenakan, Tuhan pakaikan kepada kita, sebab Tuhan mau agar supaya pakaian kebenaran yang kita pakai bukan kebenaran kita sendiri, tetapi kebenaran yang dari Tuhan. Nah, saudara-saudara Tuhan, di dalam suratan 1 Korintus pasalnya yang kelima, mari kita lihat 1 Korintus pasalnya yang kelima, apa yang firman Tuhan katakan di sana dalam ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-8. Dia katakan begini: buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Rasul Paulus katakan bahwa mari kita berpesta bukan dengan ragi yang lama. Ragi yang lama itu adalah berkaitan dosa. Dia katakan bahwa keburukan, kejahatan. Tetapi mari kita berpesta dengan ragi. Dia katakan bukan dengan ragi yang lama, yang penuh dengan kepalsuan, keburukan, kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi. Dalam ayat 7 dikatakan bahwa karena anak domba Paskah telah atau sudah disembelih, sudah mati, sudah disalibkan, yaitu Kristus, atau Tuhan Yesus Kristus, atau Dia yang diurapi oleh Tuhan. Sudah disembelih,
Digambarkan dalam Kejadian pasal 3 bahwa Tuhan sudah sembelih, ya. Tuhan sudah atur bahwa Yesus datang ke dunia ini untuk membebaskan umat-umat Tuhan, untuk menyelamatkan orang-orang percaya kepada Tuhan. Dan kedatangan Tuhan Yesus dalam misi menyelamatkan kita manusia, untuk menebus kita, untuk membebaskan kita. Yang pertama yang kita lihat bahwa dibebaskan dari segala kutuk. Dalam kitab Galatia yang ketiga, mari kita lihat kitab Galatia pasal 3 ayatnya yang ke-10. Dia berkata begini, Galatia pasal 3 ayatnya yang ke-10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Ayat 13, dalam ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Firman Tuhan katakan bahwa yang pertama, Yesus menebus, membebaskan saya dan saudara dari segala kutuk. Kita mungkin berkata, oh, saya tidak pernah dikutuk. Tapi perhatikan baik-baik, firman Tuhan katakan bahwa ketika kita tidak setia melakukan perintah Tuhan, ketika kita lalai melakukan perintah Tuhan, maka Tuhan katakan di sini, firman Tuhan katakan, terkutuklah ia. Ya. Belum lagi kita mungkin sengaja atau sengaja pernah dikutuk oleh orang tua, ya, oleh saudara atau siapapun. Dan itu tidak ada yang bisa melepaskan, itu tidak ada yang bisa membebaskan. Tetapi puji Tuhan, hari ini kita merayakan hari kematian Tuhan Yesus Kristus yang datang untuk membebaskan kita dari segala kutuk. Dengan jalan, Alkitab katakan bahwa dengan jalan menjadi kutuk. Ya, dengan jalan menjadi kutuk, sebab ada tertulis bahwa terkutuklah orang yang tergantung ke dalam kayu salib. Ya. Yesus yang tidak berdosa, Yesus yang sempurna adanya dalam melakukan perintah Tuhan, rela menjadi kutuk demi untuk membebaskan kutuk-kutuk yang ada kepada saya dan saudara. Sehingga kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib melepaskan, membebaskan kita dari segala kutuk apapun. Suatu kita bersyukur kepada Tuhan. Setiap kali kita merayakan hari kematian Tuhan Yesus, itu mengingatkan kita bahwa segala kutuk yang pernah kita alami sudah dibebaskan oleh Tuhan. Jangan sampai kita terintimidasi dengan kata kutuk. Sebab bagi orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan sudah lepaskan segala kutuk apapun yang ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Ya. Dengan jalan apa? Alkitab katakan dengan jalan mati di atas kayu salib. Ya. Nah, dalam suratan Petrus, mari kita melihat 1 Petrus pasal 1. 1 Petrus pasal 1
Ayatnya yang ke-18 sampai 19 dia berkata begini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercela. Ia telah dipilih, kita melihat di sini, sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Sebelum dunia dijadikan, Allah telah menentukan, Allah telah memilih Yesus Kristus untuk datang ke dunia ini, mati di kayu salib, untuk menyelamatkan, untuk membebaskan, untuk membayar setiap kutuk yang ada pada kita dengan darahnya sendiri. Seharusnya kita itu dihukum, ya. Kitalah yang harus disalib, ya, akibat karena dosa dan ketaatan kita. Tetapi karena kasih-Nya Tuhan, sehingga Tuhan bebaskan kita, dan Tuhan ganti, ya, mati disalib untuk saya dan untuk saudara. Yang kedua kita melihat, ya, kematian Tuhan Yesus Kristus. Kita akan lihat di dalam Mazmur 103. Mazmur 103 ayatnya yang keempat. Mazmur 103 ayatnya yang keempat. Kita lihat apa yang firman Tuhan katakan di sana. Dalam ayat yang keempat, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Raja Daud dia katakan bahwa Dia atau Tuhan yang menebus hidupmu dari lubang kubur, dari maut. Selain Dia bebaskan kutuk, maka kemudian kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib adalah untuk membebaskan kita dari kuasa kematian. Sehingga Daud katakan bahwa Dia menebus hidupmu dari lubang kubur atau dari kematian, dan kemudian memahkotai engkau, memahkotai saya dan saudara-saudara, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, dengan kasih, setia, dan rahmat. Kita perhatikan baik-baik, ya. Daud dia telah melihat jauh ke depan bahwa kematian Yesus membebaskan kita dari hukum maut, dari kuasa maut. Ya. Seharusnya kita dihukum, ya. Seharusnya kita binasa, tapi Tuhan bebaskan kita dari kuasa maut, kuasa kematian. Sehingga kematian bagi kita dalam Kristus bukan lagi sesuatu yang menakutkan. Tapi Paulus katakan bahwa kematian bagi anak Tuhan, orang percaya yang sudah ada dalam Kristus adalah satu keuntungan. Kenapa? Karena kita percaya kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kemudian kita melihat di dalam 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15 ayat 55 sampai 57, dia katakan begini. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, maka firman Tuhan katakan kemenangan atas kematian menjadi bagian kita.
Sehingga kita bisa berkata bahwa hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sangatmu? Ya. Kenapa? Karena Yesus sudah mengalahkan maut. Yesus sudah membebaskan kita dari maut. Kita hidup, Alkitab katakan. Makanya mari kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, kata Korintus tadi, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yang berisi kemurnian dan kebenaran. Kenapa kita bisa membangun suatu kehidupan yang murni, satu kehidupan yang benar di hadapan Tuhan? Sebab kita telah dibenarkan oleh Tuhan. Sebab kita telah disucikan oleh kematian Kristus. Yang Petrus katakan bahwa yang sangat mahal harganya. Penebusan kita tidak dilakukan dengan uang atau perak atau emas, tapi dengan darah Kristus yang sangat mahal, yang suci, yang kudus, yang tidak ada cacat celah, kata firman Tuhan. Nah, sebab itu kita yang berdosa dijadikan benar oleh Tuhan. Kita yang penuh dengan keterbatasan dijadikan oleh Tuhan suci dan kudus melalui kematian Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang terakhir kita melihat kematian Tuhan Yesus Kristus, ya, selain membebaskan kita dari kutuk dan kemudian menebus kita dari dosa dan kuasa maut, maka yang ketiga adalah kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib memberikan kepastian kepada kita tentang keselamatan. Dalam Kisah Rasul pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-12, firman Tuhan berkata demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kematian Yesus Kristus selain membebaskan kita dari kutuk, membebaskan kita dari kuasa maut dan kuasa dosa, yang terakhir yang kita akan bahas siang hari ini adalah memberikan kepastian keselamatan kepada kita. Dan Yesus katakan, firman Tuhan katakan bahwa keselamatan tidak ada kepada siapapun atau apapun, sebab di bawah kolong langit ini hanya ada satu nama yang diberikan oleh Bapa di surga, yang di dalamnya manusia beroleh selamat, yaitu hanya nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 dia katakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi Yesus memberikan kepastian. Setelah kita menerima Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat, maka kita tidak lagi pernah berpikir bahwa mudah-mudahan saya diselamatkan. Ya, sebab dalam Tuhan tidak ada kata mudah-mudahan. Ya, dalam Tuhan itu yang adalah kepastian. Setelah kita yakin bahwa kita menerima Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat, kita yakin bahwa kematian Yesus menembus dosa kita, mengalahkan kuasa kematian, membebaskan segala kutuk, maka kita berkata, saya pasti diselamatkan oleh Tuhan. Tidak ada kata keraguan, ya. Tidak kata, oh mudah-mudahan kalau saya dipanggil Tuhan saya selamat. Enggak ada kata mudah-mudahan dalam Tuhan. Yang ada adalah saya yakin, saya percaya kalau saya dipanggil Tuhan, maka saya masuk ke dalam surga. Ada kepastian. Kenapa? Karena dalam kitab Roma pasal 5, mari kita lihat Roma pasal 5 ayatnya yang ke-6, dia katakan begini. Roma pasal 5 ayat 6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Jadi Tuhan sudah tentukan, seperti yang saya katakan di dalam Kejadian pasal 3.
Ayat yang ke-8, luar biasa. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Maka saya katakan tadi bahwa kematian Yesus Kristus memberikan kepastian keselamatan kepada kita. Karena kita perlu katakan bahwa setelah kita dibenarkan oleh Tuhan melalui kematian Yesus Kristus, Alkitab katakan kita pasti. Jadi bukan mudah-mudahan, ya. Pasti diselamatkan oleh Tuhan dari murka Tuhan, pasti diselamatkan oleh hidupnya Tuhan. Nah, yang bisa menjamin keselamatan itu hanya Yesus. Hanya Yesus satu-satunya yang Kisah Rasul katakan bahwa tidak ada nama lain yang di dalamnya manusia beroleh selamat selain daripada nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, oleh sebab itu seberapa kita yang ada jemaat Tuhan yang dikasih karunia, baik yang di tempat ini maupun yang di rumah masing-masing, setiap kita merayakan hari kematian Tuhan Yesus Kristus, itu kembali mengingatkan kita tentang jaminan kelepasan, jaminan kebebasan, dan juga jaminan kepastian keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Jadi jangan pernah kita meragukan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada saya dan saudara. Dengan jalan bagaimana kita bisa menghargai pengorbanan Tuhan Yesus? Ya, dengan jalan kita pertahankan iman kita kepada Tuhan apapun yang terjadi. Tetaplah mengasihi Tuhan, memberikan yang terbaik buat Tuhan dengan hidupmu. Maka saya percaya keselamatan yang dari Tuhan semakin Tuhan nyatakan dalam kehidupan saya dan saudara. Kita semakin menikmati indahnya bersama dengan Tuhan, dan setiap janji Tuhan pasti akan digenapi dalam kehidupan saya dan saudara dalam kita mengiring Tuhan. Sebab itu percayalah, firman Tuhan katakan kembali kepada ayat Tuhan kita pada saat pagi hari ini. Dia katakan bahwa sebab atau karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kita percaya hari ini kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus untuk menebus saya, untuk menebus saudara-saudara, untuk menebus jemaat-jemaat Tuhan yang di rumah masing-masing. Hargailah pengorbanan Tuhan itu. Jangan kita sia-siakan. Kalau kita sia-siakan, kita akan menyesali, tetapi tidak akan ada gunanya. Tapi puji Tuhan, pagi hari ini, walaupun dalam keadaan terbatas, tapi kita bisa bersama-sama bersekutu dengan Tuhan, menikmati firman Tuhan, memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Dan itulah yang menjadi kebanggaan kita, sukacita kita di dalam kita mengiring akan Tuhan. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Dan kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa buat firman Tuhan yang kita sudah dengarkan pada saat siang hari ini. Jemaat yang ada di rumah masing-masing, kita sama-sama bangkit berdiri untuk kita bersama-sama berdoa buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada saat siang hari ini. Ya Yesus, selamat tiba. Bye.
firman-Mu dalam kehidupan kami, bersama-sama dengan sidang jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini di rumah mereka masing-masing ya Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan, buat pengorbanan-Mu yang luar biasa buat kami ya Tuhan. Kami tidak bisa membalas dengan apapun yang dapat kami lakukan, tetapi kami yang berdoa, kuatkan iman percaya kami, untuk kami mau setia kepada Tuhan, mengasihi Tuhan sejauh mana kami hidup dalam dunia ini. Serahkan kebenaran firman bagi kami semua, menjadi kekuatan, menjadi berkat buat kami semua yang mendengarkannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami sudah berdoa mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita sudah mendapatkan roti dan anggur yang sudah dibagi. Mari kita buka di sini. Terlebih dahulu kita buka dulu rotinya. Kemudian kita persiapkan anggur. Ya. Hati-hati, jangan sampai tumpah. Ya. Walaupun kita rumah masing-masing, tapi mari bersama-sama mengikuti persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Ya. Seperti saya katakan bahwa ini sudah didoakan, jadi kita tinggal siap untuk melakukannya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu siang hari ini ya Tuhan. Jemaat-jemaat yang ada di rumah mereka masing-masing, mari Roh Kudus Engkau jangkau mereka dimanapun mereka berada. Biar persekutuan kami ini menjadi persekutuan yang sangat indah. Kami boleh menerima kuasa di dalamnya, sebab tubuh-Mu benar-benar adalah makanan buat jiwa kami, yang akan memberikan kepastian keselamatan dan kehidupan yang kekal buat selama-lamanya bagi kami ya Tuhan. Sebab Engkau mati untuk membebaskan kami dari segala bentuk dosa kutuk dan memberikan keselamatan yang kekal buat kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami akan siap masuk dalam persoalan untuk darah-Mu. Ampunilah segala kelemahan kekurangan kami. Masuk kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan, supaya kami layak bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Terima kasih, dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita sama-sama makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan yang tangan kanan kita. Terima kasih Tuhan, kami percaya darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib menyucikan kami dari segala pelanggaran dan dosa kami, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang suci, yang kudus, yang murni di hadapan Tuhan. Sebab itu ya Tuhan, biar melalui persekutuan kami dengan darah-Mu ya Tuhan, semakin membuat kami giat dalam Engkau, menikmati janji-janji berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Kita berterima kasih, kita mengucap syukur
haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih buat kesempatan yang sangat indah siang hari ini ya Tuhan. Kami sudah bertemu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya ada kuasa di dalamnya, ada mujizat di dalamnya, ada pertolongan, ada kesembuhan, ada kekuatan yang baru yang kami miliki setelah kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Kami percaya pemeliharaan Tuhan, ya berkat-berkat Tuhan akan senantiasa kami alami dalam kehidupan kami selama kami hidup di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat persekutuan kami dengan firman-Mu, buat persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan, baik yang memberi maupun tidak bisa memberi, biar Tuhan yang membalas. Kita makan oleh darah anak domba. Firman Tuhan, terima kasih buat pengumuman saudara dan pengumuman untuk telur Paskah nanti akan dibagikan minggu besok, ya, hari Minggu besok, ya, setelah selesai ibadah baru akan dibagikan telur Paskah sekaligus dengan ayat Paskah dan juga telur Paskah buat anak-anak sekolah minggu dan snack sekolah minggu. Jadi Bapak Ibu yang masih terbeban dengan snack sekolah minggu, dipersilakan untuk hubungi Ibu Gembala karena tempat snacknya sudah ada, tinggal snacknya yang belum. Ya. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang ingin, karena snacknya akan dibagi hari Minggu besok. Jadi teman-teman kami, dan kemudian bagi pelayan-pelayan Tuhan yang akan bertugas di hari Minggu, hari Sabtu jam 5 sore. Kita akan kumpul di tempat ini, kita akan berdoa dan latihan musik. Jadi Tuhan memberkati kita semua. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat siang hari ini. Terima kasih juga buat sumbangan-sumbangan yang sudah diberikan oleh jemaat, ya, telur Paskah, ya,
yang sudah diberikan dan juga ada yang memberikan dalam bentuk uang. Semua pengorbanan saudara-saudara tidak akan pernah sia-sia, dan doa kami Tuhan akan memberkati dengan berkat-berkat yang berlipat kali ganda. Di nama Tuhan kita akan bangkit berdiri bersama-sama jemaat di rumah, dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat siang hari ini. Kita pujian dan berkata, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Sehingga berkat itu menjadi milik kami umat-umat-Mu, dan kami bersatu berdoa ya Tuhan, segala pekerjaan-pekerjaan setan, kuasa-kuasa iblis, niat-niat hati orang jahat, segala bentuk virus-virus penyakit yang berusaha mengganggu kami umat-umat-Mu, dari anak-anak sekolah minggu, pemuda remaja, ibu-ibu dan bapak-bapak, kami bersatu hati, kami tolak, kami usir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya darah Yesus yang berkuasa yang akan membungkus kami semua, melindungi, memelihara kami, sehingga kami terpelihara bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk pujilah nama-Mu ya Tuhan. Berkati juga bangsa negara kami yang sedang menghadapi wabah corona ya Tuhan. Berkati para medis yang sedang berjuang untuk merawat Tuhan pasien-pasien corona ya Tuhan. Dimanapun mereka berada, berkati mereka, dan pasien-pasien sedang dirawat Tuhan, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, lalukan Tuhan wabah penyakit bagi bangsa kami, selamatkan bangsa kami, berkati pemerintah bangsa kami ya Tuhan, dalam memerintah bangsa dan negara kami, menghadapi pergumulan kami percaya berkat Tuhan, pemulihan Tuhan akan
melihat masyarakat yang ada di Indonesia ini, sehingga kami boleh melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan buat bangsa dan negara kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat kesempatan siang hari ini kami tetap bersatu dengan Engkau ya Tuhan. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Sebab itu ya Tuhan, kami pernah memohonkan berkat-Mu. Engkau perintahkanlah berkat-berkat-Mu bagi kami semua. Dan dengan penuh keyakinan iman kami dapat berkata, diberkatilah rumah tangga-Mu. Diberkatilah kesehatan kekuatan-Mu. Diberkatilah usaha pekerjaan-Mu. Diberkatilah kesehatan kekuatan-Mu. Diberkatilah anak cucu-Mu. Dan diberkatilah keluar masuk-Mu dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Sebab itu, terimalah berkat rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa serta menerima berkat Tuhan siang hari ini. Haleluya, haleluya. Kita sama-sama yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Paskah. Selamat hari Paskah. Selamat Jumat Agung. Selamat hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Salam dulu itu sama jemaat-jemaat yang di Selamat hari Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati. Bu Yoko. Selamat semuanya, selamat Jumat Agung. Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. Sementara waktu. Dadah. Tuhan berkati ya. Tuhan berkati ya semua.